pembelajarannya. Apa yang bisa kamu tangkap? Halo Bu. Halo, ya Eman. Oh, Eman udah bisa ngomong nih. Eman. Bisa kedengaran ya Bu? Ya, dengar. Dan saya pengen ngobrol sama kamu nih. Kamu udah nonton videonya. Nah, apa yang bisa kamu tangkap dari situ? Kan agak susah nih, yang turunan itu lebih susah lagi daripada limit. Supaya saya tahu kesulitan kamu di mana. Yang bisa Bu, kamu tangkap. mau nanya Bu. Siapa nih? Bu nanya dong. Oh, boleh. Prama, tapi saya kasih kesempatan ke Dani dulu buat menjelaskan apa yang sudah ditonton ya. Prama nanti gantian ya. Oke, Bu. Oke, Dani silakan. Apa yang bisa kamu tangkap dari belajar dari video sama modul tentang turunan? Yang ini Bu, yang konsep turunan Bu. Tapi saya bingung juga Bu, gimana kayak harus diulang-ulang gitu, tapi tetap aja nggak ngerti Bu, masih susah. Yang bisa kamu tangkap deh apa? Belum ada Bu, sumpah belum nangkap ke otak Bu. Kamu nih nangkep kupu-kupu aja nggak bisa. Aduh, emang deh. Prama, kamu tadi mau nanya apa? Bu, emang kita harusnya emang belajar limit sama turunan dulu ya Bu? Lah iya. Emang kayak apa limit sama turunan tuh termasuk yang susah gitu loh, kayak anak IPA aja belajarnya program linear Bu. Program linear masih lebih gampang. Program linear nanti Pak Bobi yang akan menjelaskan setelah trigonometri, karena Pak Bobi kan trigonometri dulu, karena itu trigonometri materi kelas 10 ya. Maka Pak Bobi mendahulukan trigonometri. Setelah trigonometri nanti Pak Bobi akan ke program linear. Itu Prama ya? Itu jelas ya Prama ya. Nanti program linear Pak Bobi yang akan menjelaskan setelah kalian ulangan apa trigonometri ya. Ya ini pas yang susah-susah ya, trigonometri juga yang susah. Kalau Bu, saya program mau nanya, linear, Bu. ya boleh, bagus. Bu, nanti kalau pas ulangan kita disuruh gambar grafiknya, Bu? Enggak lah, itu grafik atau itu murni hitung-hitungan doang yang pakai rumus? Hitungan aja. Oh, hitungan aja. Oke, ya. Oke, Bu. Saya nggak ngerti grafiknya, Bu. Tapi kalau Ya, nanti kalau misalnya, nanti kalau misalnya ada soal tentang menggambar grafik, pasti akan saya ajarin dulu cara menggambar grafik ya. Nanti itu terakhir yang penting hitungannya ngerti dulu, konsep turunannya paham dulu. Oke, Bu. Ya. Apakah ada lagi yang sudah melihat video pembelajarannya? Saya pengen tahu. Tadi Bu, Ian. Kamu asal tunjuk orang udah, ini. Bu, udah, Bu. Saya sudah, Bu. Iya, udah bener. Udah tuh. Saya nyuruh Dani untuk nonton. Oke. Ya, Yan, apa yang bisa kamu tangkap, Yan? Ya, Yan, coba. Dani, Bu, nggak ngerti juga. Alah. Kan itu kan yang limit delta y per delta x itu. Delta itu apa, Yan? Delta itu apa sih? Delta itu nggak tahu, pokoknya dicontohnya cara nulis kecepatan rata-rata, cara nulis itulah. Nah, saya ngertinya ntar ini bakal angka ini dimasukin ke sini, angka ini ke sini. Terus lama-lama habis saya perhatiin, itu kan ada A plus B per A plus B min A. Terus saya mikir, kenapa A plus B min A hanya bisa dihapus? Ternyata itu udah dihapus. Nah, saya ngerti dikit. Mana A, mana B-nya, mana F, X2, X1. Udah habis itu makin menit semakin banyak, saya makin nggak ngerti deh. Gimana sih? Oke. Nih, saya mau menyapa Prama lagi nih. Prama, bantalnya taruh dulu. Prama. Ya udah. Ayo harus apa?
duduk seperti yang lain. Coba saya mau tanya ke teman-teman yang lain juga. Tadi kan Ian bilang tentang delta ya. Delta itu apa sih? Delta Y, delta X. Artinya delta itu apa sih? Perbedaan, selisih. Perbedaan apa? Selisih. Ya, benar, Rama. Delta itu selisih ya. Kalau delta Y itu berarti selisih antara Y2 dengan Y1. Delta X itu berarti selisih X2 dikurangi X1. Gitu ya, delta. Nah, sekarang tadi Ian menyebutkan tentang kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu apa sih? Saya pengen tanya ke Amal. Mal, kamu kalau waktu sebelum PJJ, kalau berangkat dari rumah ke sekolah itu naik apa? Naik ojek, Bu. Naik ojek. Nah, oh iya, nggak bisa lihat ya. Nggak bisa lihat kecepatannya ya. Kalau Josuk nih, Josuk, kamu dari rumah ke sekolah waktu sebelum PJJ, itu kamu naik apa? Ojek juga, Bu, Gojek. Oh, ojek juga. Siapa yang naik motor dari rumah? Ini, Bu. Rafim, Bu, Rafim. Rafim? Mana Rafim? Rafim? Enggak, Bu. Enggak. Oh, enggak. Adam salah ya. Enggak ada ya? Adam, Bu. Adam bawa mobil, Bu. Hah? Adam bawa mobil, Bu. Adam bawa mobil, Bu. Oh, Adam ke sekolah bawa mobil, Bu. nih. Adam ke sekolah bawa mobil, Bu. Serius, nggak Udah punya boleh SIM, ya. Udah punya SIM ya, Bu. Serius. Udah punya SIM ya, Bu? Udah punya SIM. Udah tua, Bu. Udah punya SIM, punya KTP, punya... Iya, Bu. Udah tua, Bu. Nggak boleh gitu dong. Udah tua. Oke. Yaudah gini. Saya mau tanya salah satu aja deh, nggak pernah naik motor ya, nggak apa-apa. Mesti kalian udah pernah naik motor lah, ya, walaupun cuman ke warung atau ke mana gitu ya. Saya pengen tanya ke Jalu nih, Jalu. Kecepatan rata-rata itu sebenarnya apa sih? Apa ya, Bu? Kecepatan rata-rata? Rata-rata apa? Nggak tahu, Bu, saya, Bu. Nggak tahu. Ya udah gini. Jalu, kalau kamu naik motor itu biasanya kamu lihat speednya itu kecepatannya berapa kilometer per jam tuh kamu biasanya? Oh, biasa kalau di rumah sih 40 sampai 50 biasanya, Bu. Ya 40 karena agak macet gitu ya, banyak orang gitu ya. 40 sampai 50 km per jam ya. Artinya 50 km per jam itu apa, Jalu, artinya? Rata-rata ya, Bu? Enggak. Artinya angka 50 km per jam itu artinya apa? Maksudnya saya naik motornya kecepatannya segitu. Iya, maksudnya, nah ini saya minta bantuan Bintang nih. Bintang, artinya 50 km per jam itu apa, Bintang? Menempuh jarak 50 km dalam 1 jam. Nah, oke, ini Adam sudah membantu menjawab. Benar, Adam ya. Jadi artinya 50 km per jam itu adalah dalam waktu 1 jam itu kamu bisa menempuh jarak 50 km, gitu ya. Artinya 50 km per jam. Nah, itu sekarang kaitannya sama kecepatan rata-rata adalah gini. Kan kamu melakukan perjalanan itu enggak saat T sama dengan berapa gitu ya. Tetapi dalam selang waktu ya. Misalnya perjalanan dari misalnya Adam nih ya ke sekolah bawa mobil misalnya ya Adam. Dari rumah Adam ke sekolah itu kan perjalanannya misalnya biasanya berapa menit dari rumah ke sekolah? 15 atau 20, 15 lah. 15 menit ya. Nah, itu misalnya yang namanya kecepatan rata-rata itu adalah kecepatannya si Adam paling tinggi dalam selang waktu 15 sampai 0 menit sampai 15 menit, itu kecepatannya tertinggi berapa? Itu sebagai Y2. Kemudian kecepatan terendahnya Adam dalam selang waktu 0 menit sampai 15 menit itu adalah Y1-nya ya, berarti Y2 min Y1 itu delta Y-nya. Kemudian delta X-nya adalah menit terakhir
Adam sampai ke sekolah itu berarti 15 menit, dikurangi saat start Adam berangkat, berarti 0 menit ya. Maka kecepatan rata-rata Adam itu adalah tadi kecepatan tertinggi Adam saat di perjalanan itu berapa, dikurangi kecepatan terendahnya berapa, dibagi 15 menit dikurangi 0. Itu yang disebut kecepatan rata-rata ya. Apakah jelas tentang kecepatan rata-rata? Bu, saya mau nanya. Berarti delta V per delta T ya, Bu? Delta, ya. Apa, Gus? Berarti kalau delta itu nggak pernah minus ya, Bu? Enggak, karena selisih yang tertinggi ke terendah. Karena kecepatan itu nggak boleh minus ya. Kalau kecepatan minus berarti 0 aja udah nggak bergerak gitu kan ya, Gus ya. Ya, jadi nggak ada kecepatan yang minus. Maka delta itu selalu bernilai positif. Nah, sekarang kaitannya dengan turunan itu yang apa? Nah, ini saya sembari kalian buka modul kalian ya. Saya juga akan buka modul saya, turunan. Saya mau buka tentang laju perubahan ya. Nah, sebentar, saya sharekan dulu. Nah, sudah ya, kelihatan ya? Nah, ini perhatikan. Laju rata-rata itu adalah tadi delta Y dibagi delta X ya. Berarti Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1. Ini adalah laju rata-ratanya. Nah, sekarang yang disebut turunan itu adalah laju sesaatnya. Laju sesaat perubahan fungsi. Jadi saat T sama dengan berapa gitu ya. Jadi saat T berapa, tidak. Kalau laju rata-rata kan seluruhnya ya. Dari menit pertama sampai menit terakhir. Tapi kalau turunan itu adalah kejadian saat T-nya tertentu gitu. Nah, di sini saya mau tunjukkan di yang garis singgung dulu supaya lebih mudah saya menjelaskannya. Kalian lihat tentang garis singgung dulu nih. Ada sebuah parabola. Kemudian di parabola di situ diketahui 2 titik, misalnya titik A, saya pakai ini dulu. Saya mau pakai sebentar saya buka grafiknya ya supaya kelihatan grafik yang bisa digerakkan. Kita garis singgung dulu ya, baru nanti ke laju sesaat. Nah, ini perhatikan. Kita mau memahami tentang konsep turunan dari sini. Ada sebuah kurva parabola, ini. Kemudian diketahui 2 titik di dalam parabola. Ini ada titik A di sini. Kemudian ada titik B di sini. Nah, ini saya akan menggerakkan titik B. Nah, yang disebut delta tadi adalah ini. Kalau titik B ini saya gerakkan, semakin mendekati ke titik A, perhatikan, ini tadinya ada sebuah garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Ini pasti garisnya punya kemiringan ya, punya gradien ya. Nah, gradien garis itu waktu SMP, kalau kalian ingat rumusnya apa? Gradien garis. Kalau misalnya saya punya... Y sama dengan MX plus C. Kalau misalnya persamaannya belum ada, misalnya baru diketahui titik A. B min apa ya? Adalah X. Ini misalnya ya, ini perbedaan X1. per selisih H per selisih apa? Selisih Y per selisih X. Ya, delta Y per betul. delta X. Ini misalnya saya pakai ini misalnya. Titik B itu adalah, jadi seperti kecepatan rata-rata tadi ya, sama ya. Ini adalah X2. Misalnya titik A itu koordinatnya adalah X1, Y1. Kemudian titik B itu adalah X2, Y2. Nah, yang disebut gradien, kemiringan garis itu adalah M titik A ke titik B itu adalah
sama dengan M itu adalah gradien ya, lambang gradien. Itu adalah selisih apa tadi, Prama? Selisih Y, per selisih berarti, X. Berarti delta Y, berarti Y2 min Y1 dibagi delta X. X2 min X1. Ya, betul. Itu adalah rumus gradien. Nah, ini gradien mirip dengan, sama ya, sama persis bahkan dengan rumus kecepatan rata-rata tadi. Nah, jadi kecepatan rata-rata kalau di garis singgung itu merupakan gradiennya. Nah, ini rumusnya sama. Ini adalah delta Y per delta X. Nah, sekarang kita mau lihat lagi ke modul kita tadi. Nah, modulnya, nah ini dia. Oh, ke grafik tadi ya. Nah, ini perhatikan. Tadi kalau titik B, saya geser semakin mendekati titik A. Nah, ini perhatikan. Maka perhatikan garisnya, garis yang melalui titik A ke titik B, itu semakin tidak memotong parabola ya, tetapi akan menyinggung parabola. Perhatikan, titik B akan semakin berimpit dengan titik A. Ya. Nah, karena titik B itu bergerak ini artinya apa? Delta X-nya, nah ini delta X, selisih antara titik A ke titik B semakin limit ke 0, kemudian delta Y-nya, ini delta Y yang di sini ya, delta Y-nya juga limit ke 0. Maka gradiennya kita peroleh di sini, saya buka di modul kalian. Nah, ini perhatikan. Kalau misalnya tadi kan gradien itu rumusnya adalah Fx2 dikurangi Fx1 dibagi delta X gitu ya. Nah, ini rumus gradiennya. Kita akan mencari gradien di titik A. Kalau titik B itu semakin berimpit dengan titik A, maka dia akan memakai limit. Memakai bantuan limit ya. Kenapa memakai limit? Karena deltanya itu tadi supaya titik B itu semakin nempel ke titik A kan artinya deltanya semakin 0 ya. Semakin limit ke 0. Maka di sini kita buat gradien titik A, gradien garis di titik A, itu adalah limit delta X mendekati 0. Ini dari rumus gradien tadi. Ini kita masukkan ke sini. Fx2 dikurangi Fx1 dibagi delta X. Itu. Nah, ini rumus gradiennya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ke kecepatan sesaat tadi. Kecepatan sesaat kalian buka modulnya ada di halaman, nah, ini halaman 3 ya. Ini perhatikan halaman 3. Kecepatan sesaat itu sebenarnya apanya kecepatan rata-rata sih? Prama di mute dulu, Prama. Maaf, Bu. Ya, kecepatan rata-rata tadi kan delta F dibagi delta X ya, delta V dibagi delta X tadi, delta T ya. Nah, ini kalau dari soal ini misal diketahui jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam X jam itu adalah Fx sama dengan 15x kuadrat plus 20x. Ini dalam kilometer ya satuannya. Kemudian X-nya adalah dalam jam. Kemudian selang waktunya dari 0 sampai 2 jam. Maka kecepatan rata-ratanya ya udah kita tinggal menghitung delta F per delta X ya. F2-nya adalah 2, berarti kita masukkan F2 ke fungsinya ya. F2 artinya X-nya kita masukkan 2 ke sana. Kemudian F0 berarti kita masukkan X-nya 0 ke sana ya. Kemudian kita hitung selisihnya dikurang ya. Kemudian dikurangi 2 min 0. Dapatnya per 2. Kita dapat ternyata kecepatan rata-ratanya adalah 50 km per jam. Nah, sekarang kita mau lihat ke tabel. Kalau misalnya selang waktunya ini kita pakai pendekatan limit. Nah, ini perhatikan. Selang waktunya itu saya buat dari 0 sampai 1 dulu. 0 sampai 1 jam. Maka kecepatan rata-ratanya kita hitung satu-satu ya. Ini ketemu 35 km per jam. Kemudian kalau selang waktunya saya dekatkan ke 1,
Ini dari 0 ya, kita limitkan ke 1 ya. 0,8 sampai 1. Kita ketemu 47. Jadi ini limit kiri, limit kanan. Jadi kalau misalnya saya gambar, supaya ada bayangannya. Nah, ini misalnya di sini ada kurvanya, misalnya saya gambarkan, salah. Kurvanya misalnya gini, terus ke atas gitu ya. Karena dia X kuadrat plus 20. Dari 0 jam itu misalnya dia dapat ternyata 35 ya. Nah, ini di sini 35 antara itu. Nah, ini 1 di sini misalnya. Saya tuliskan 1 di sini. Kemudian 2 ada di sini misalnya. 2 ada di sini. Nah, yang ditanya adalah kecepatan sesaat di sekitar waktu ini. Nah, berarti ini saya buatkan di tabel ini 0 sampai 1, 0,8 sampai 1, 0,9. Nah, ini berarti kan nilai yang di sebelah kiri ini semakin mendekati angka 1. Berarti ini adalah limit kirinya dari 1 ya. Saya pakai warna merah. Nah, ini. Itu yang kiri satuannya apa? Dan kanan satuannya. Yang ini jam. Yang ini selang waktu jam. Karena X adalah jam ya ini. X adalah jam. Ya. Kemudian yang ini kilometer per jam. Ya, karena delta F per delta X ya. Ya, nah ini perhatikan. Satunya kita dekati dari 0. Dari 0 semakin mendekati ke angka 1. Tetapi paling maksimal 1. Nah, ini limit kirinya. Ternyata delta F per delta X-nya, kecepatan rata-ratanya semakin mendekati angka 50 ya. Nih. Dari 47, 48,5, 49,85, 49,9850, kemudian 49, nah ini angka ini akan limit ke 50. Berarti dia, ini grafiknya akan limit ke 50 ke sini arahnya. Dari bawah ke atas ya. Dari 35, 47 naik ke atas. Kemudian yang ini selang waktu yang dari bawah ini dari 1 sampai 2 jam, 1 sampai 1,5 jam dan seterusnya. Nah, ini 2-nya kita dekatkan ke angka 1. Berarti ini ke X ya. Kok malah gelombang? Ini 2 kita dekati dari 1 kita dekati dari kanan. Nah, ini dapatnya seperti ini. Berarti ini yang 2 ini bergerak ke kiri ya. Dia semakin mengecil hingga dekat ke 1. Berarti kita memakai grafiknya yang atas nih. Semakin mendekati suatu nilai tertentu. Nah, ini ternyata yang didekati itu adalah di sini adalah angka 50 km per jam yang didekati ya. Nah, berarti ini kok susah amat. Ini berarti, nah ini angka 50 itu disebut sebagai kecepatan sesaat. Saat X-nya berapa? Nah, ini pasti ada, selalu ada pasangannya. Saat X sama dengan 1. Jadi nanti X ini akan diberikan di soal ya. Yang kalian cari adalah kecepatan sesaatnya. Nah, kecepatan sesaat itu adalah turunannya ya. Nilai turunannya. Berarti rumus kita nanti adalah yang ini nih. Rumus kita adalah rumus turunan ya. Memakai konsep limit, itu adalah limit delta X mendekati 0, F1 sampai kalau X-nya 1 ya, kalau X-nya nggak ada, X-nya X aja, berarti ini Fx plus delta X, min Fx dibagi delta X. Nah, ini, rumus ini sudah pernah kalian pakai saat kalian mengerjakan soal limit. Ingat nggak? Saat saya berikan soal limit, jika diketahui Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 7, kemudian hitunglah nilai limit H mendekati 0, Fx plus H min, ingat ya? Nah, itu sudah memakai rumus ini. Rumus turunan ya. Nah, sekarang kita mau coba langsung praktek ke soal. Supaya kalian lebih jelas pemakaiannya ya. Saya mau ke soal. Salah. Ada di halaman 4 ya. Nah, kita lihat nih.
Latihan 1 ya, gunakan konsep limit untuk menghitung. Nah, ini saya langsung ketik ke Word aja supaya kalian bisa mengikuti di Word, tulisan saya lebih cepat. Saya buka Word dulu. Nanti kalian mengikuti ya prosesnya ya. Kalau nggak bisa langsung tanya, karena nanti ini bakal jadi PR ya, latihan satunya ya. Jadi kalau bisa, kalau kalian banyak tanya, nanti semoga sudah banyak kebahas. Jadi tugas kalian tinggal sedikit. Saya share Word saya dulu. Nanti kalian deg-degan soalnya ya. Nah, sudah pindah ke Word ya. Ini saya kasih judul latihan 1 tentang turunan, konsep turunan menggunakan limit. Nomor 1 yang A. Dengan menggunakan yang A soalnya apa? Fx-nya apa? Fx-nya x kuadrat plus 3x. X kuadrat plus 3x. Oke, yang ditanya apa? Apa nih? F1 ke dalam kurung x. F aksen ya? Oh ya. Ya, Ini saya jelaskan dulu. Ini saya tulis dulu nih. X kuadrat plus 2x ya? 3x apa 2x? 3x. Oke. Kemudian ditanya adalah F aksen X. Ya, saya tadi belum menyebutkan lambang turunan itu apa saja. Ini adalah sama dengan F aksen. Nah, ini pokoknya perhatikan semuanya harus fokus ke sini supaya nanti saat latihan kalian bisa ya. Saya share ke ini dulu. Ke modulnya tentang lambang turunan ya. Lambang turunan itu kalau saya buka di konsep ini, di kecepatan sesaat tadi. Bukan di atas. Nah, di sini nih. Yang namanya lambang turunan itu yang ini. Ini lambang turunan. Jadi ada dy per dx, itu lambang turunan. Nanti kalau ada soal menyebutkan dy per dx-nya apa? Oh, berarti kita diminta mencari turunan. Atau dfx per dx itu apa? Berarti ini adalah lambang turunan ya. Kalau depannya ada d kecil, ini artinya turunan. Diferensial, dia berasal dari diferensial. Kemudian y aksen nih. Kalau fungsinya y, maka kalian dapatkan turunannya adalah y aksen. Ini bacanya adalah aksen ya. Seperti pangkat 1, ini artinya bacanya adalah aksen. Kemudian kalau fungsi kita adalah fx, maka yang ditanya adalah f aksen x. Gitu ya. Jadi kalau fungsinya nanti yang diketahui di soal y sama fx itu sama ya. Y sama fx itu sama, tetapi nanti ikuti bentuk soalnya. Kalau di soal itu y, maka kalian menghitungnya adalah y aksen, turunannya memberi lambangnya. Kalau fx soalnya yang diketahui, maka lambang turunannya adalah f aksen. Nah, sekarang kita mau coba mengerjakan latihan 1 yang nomor 1A dulu. Nah, ini. Maka kita rumusnya adalah, nah saya ketikkan dulu rumusnya. F aksen X, rumusnya adalah sama dengan limit, ada limitnya ya. Tadi ini rumusnya selalu itu ya, selalu itu. Di sini adalah delta X yang mendekati 0, karena deltanya selisihnya tadi ya, yang kita usahakan untuk
menjadi 0 supaya titik A dan titik B berimpit ya, artinya. Di sini adalah fx plus delta x. Saya copy aja dari sini. Kalau ada bagian yang nggak ngerti, saya salah. Langsung cepat ditanyakan ya, min fx dibagi delta x. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya yang akan kalian pakai. Saya blok karena nggak ganti-ganti ya. Mau mencari garis singgung atau kecepatan atau apapun, pasti rumusnya yang ini. Gitu. Nah, sekarang kita mau coba kerjakan satu persatu. Nah, kita mau cari artinya masing-masing ya. Satu persatu. Artinya fx plus delta x itu apa? Artinya, nih, kita punya fx sama dengan, supaya jelas nih, saya satu persatu. Kalau misalnya yang ditanya adalah fa, berarti x ini berubah jadi a semua ya. Jelas ya kalau yang ini ya? Jelas? Jadi kalau kita punya fx rumusnya adalah x kuadrat plus 3x, berarti fa artinya di dalam fungsi ini x-nya semua kita ganti jadi a. Maka jadinya a kuadrat plus 3a. Gitu ya. Nah sekarang kalau saya tanyakan di sini adalah bukan fa, tetapi saya menanyakan fx plus delta x. Saya copy dari sini. Salah. Plus delta x, maka di sini sama dengan apa? Yuk, silakan. Kalau tadi fx adalah x kuadrat plus 3x, berarti kalau fx plus delta x di sini fungsinya berubah menjadi apa? X plus delta x kuadrat, Bu. Ya, betul. Berarti ini saya copy aja ya. Karena x-nya berubah ya. X-nya itu berubah menjadi x plus delta x. Nih. Plusnya mana? Salah deh, aduh. Ada di sebelah sini. Nah, seperti itu. Kuadrat, kemudian yang ini juga berubah ya. X-nya berubah menjadi x plus delta x. Apakah sampai di sini jelas? Ya, oke. Nah, sekarang ini kita masukkan ke dalam rumus kita tadi ini. Ini kok x-nya jadi naik ya. Bentar, saya benerin dulu. Ini x-nya di bawah. Nah, seperti itu. Maka di sini kita peroleh menjadi fx, saya copy dari sini. Supaya enggak. Saya copy dari sini aja ya. F aksen karena rumusnya sama. Nah, ini sama dengan limitnya sama ya. Ini saya copy ke sini, warnanya saya hitamin supaya matanya enggak sakit. Nah, tetapi yang fx plus delta x ini kita ganti dari sini nih. Kita ganti dari yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita gantikan ke sini. Dimasukkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang fx-nya juga kita ganti ya. Pakai yang ini nih. Copy, kita masukkan ke sini. Tetapi jangan lupa diberi tanda kurung. Gitu. Sampai di sini apakah jelas? Masih jelas ya? Masih bisa mengikuti? Kemudian langkah berikutnya adalah yang ini. Saya copy lagi. Nah, ini sama dengan yang ini kita jabarkan, dikuadratin ya. Ini dikuadratkan, berarti dia menjadi apa?
hasil kuadratnya. Ayo. X kuadrat, kemudian 2 dikali delta X dikali X, berarti plus 2X delta X ya. X dikali, saya kasih tanda titik deh, biar kelihatan. Ya, dikali. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah delta X kuadrat. Ya udah, dia adalah delta X dikuadratin aja. Delta X kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini, 3 dikali masuk ya. Maka ini saya buka tanda kurungnya, berarti 3X plus 3 delta X. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini juga dikali min-nya. Masuk ke dalam, berarti ini menjadi min 3. Apakah jelas sampai di sini? Jelas ya? Nah, sekarang kita coretin yang sama nih. X kuadrat dicoret sama X kuadrat yang ini. Karena 1 min 1 plus ya. Kemudian apalagi yang bisa dicoret? Adakah yang bisa dicoret lagi? Tiga X ya, Bu ya? 3X, benar. 3X sama min. Karena 1 plus 1 min ya. Iya, Bu. Yang ini plus, yang ini min. Nah, habis itu baru, ini saya copy dulu lagi. Langkah berikutnya, kita ngapain coba? Ini dihapus yang sudah dicoret. Yang ini juga hilang. Kemudian ini hilang semuanya. Nah, langkah berikutnya, kita ngapain? Ayo, Dani, kira-kira ngapain? Langkah berikutnya. Substitusi? Dibagi, Bu. Disederhanakan dulu sebelum substitusi. Nih, sederhanakan dulu. Ini saya copy dulu ke sini. Sederhanakan dulu sama delta X-nya ini harus dicoret dulu. Maka delta X ini saya keluarkan, faktorkan 1 ya, di pembilang ya. Maka yang di sini menjadi 2X. Yang di dalam. Ini delta X sudah faktorin keluar 1 nih. Berarti ini kuadratnya hilang ya. Tinggal delta X. Kemudian ini delta X-nya juga udah difaktorin keluar. Berarti ini hilang. Seperti itu? Jelas? Setelah difaktorkan, baru ini disederhanakan. Ini dicoretin. Delta X pembilang sama delta X penyebut. Kita coret. Baru langkah selanjutnya adalah substitusi. Ini fungsi yang tersisa. Baru kita substitusi limitnya ya. Kita pakai limitnya sekarang. Ini sama dengan. Nah, seperti ini delta X-nya berubah jadi 0. Karena dia limit ke 0. Maka dia menjadi 0. Itu. Maka jawaban terakhir kita adalah 2X plus 3. Sampai di sini. Apakah jelas prosesnya? Oke, silakan. Kalau masih ada Bu, pertanyaan. saya masih bingung yang di baris keberapa, Gus? Dari kan yang rumus merah itu Bu kan ada 2 tuh, yang atas dan bawah. Rumusnya. F aksen X. Yang kedua Bu, yang kedua terus yang sebelah kanan. Ini. Kan ini Itu pertama kan nih. Ya. Kan pertama gini, rumusnya kan selalu seperti ini nih. X2 itu yang ini. X ditambah delta X itu lebih tinggi daripada Fx ya. Karena sudah ditambah sama delta ya. Berarti ini F2 dikurangi F1 gitu ya. Nah, F2-nya karena dia mintanya X-nya berubah jadi X plus delta X.
Nah, ini berarti di fungsi kita ini X-nya berubah menjadi X plus delta X. Sampai di sini jelas, Gus? Ini kan fungsi kita kan fx, fx kan, udah, oke. Habis itu, yang ini kita masukkan substitusi ke rumus kita. Ini kan di sini kan fx plus delta x nih, sama dengan ini dong. Nah, maka yang ini fx plus delta x substitusi. Iya. Ke sini ya. Kemudian ini kan min fx nih. Min fx, kita punya fx-nya adalah x kuadrat min 3, kita substitusi juga ke sana. Oke. Kemudian langkah berikutnya setelah substitusi dijabarkan, ya. Setelah dijabarkan disederhanakan, coret delta x. Pokoknya kita berusaha membuang delta x yang bawah ini ya. Setelah dicoret baru substitusi, jangan substitusi dulu. Oke. Saya mau tanya nih yang biasanya saya nggak yakin jelas apa nggak. Erik, kamu yang nomor 1A sudah jelas belum? Itu yang cara baginya, Bu. Cara baginya yang mana, Erik? Yang baris kedua dari bawah? Iya, yang itu kan harus dicoret semua, Bu. Itu baginya. Nah, ini gimana, Bu? Ini loh, nih, perhatikan. Ya, ini kan penyebutnya delta X, Erik. Jadi, gimana caranya kita memfaktorkan, kita mengambil delta X di pembilang. Karena kan pembilangnya semua punya delta X ya. 2X kali delta X, ada delta X-nya. Kemudian ini delta X kuadrat, itu artinya delta X kali delta X. Kemudian yang di belakang sendiri adalah 3 kali delta X. Maka kita bisa mengambil, memfaktorkan satu saja delta X-nya keluar. Nah, yang di sini. 1 delta X kita faktorkan. Berarti yang di dalam kurung masih ada 2X ya, karena delta X-nya sudah dikeluarkan yang depan ini ya, Erik ya. Yang ini menjadi, kemudian ini delta X kuadrat, karena 1 sudah dikeluarkan, berarti di dalam masih ada 1, karena dia dari kuadrat, Erik ya. Jelas? Oke, kemudian yang belakang sendiri itu 3 dikali delta X. Delta X sudah dikeluarkan 1, berarti yang di dalam masih ada 3. Kemudian delta X dicoret, kemudian baru substitusi limitnya. Nah, ini perhatikan kalau sudah substitusi limitnya sudah hilang, ya. Oke. Nah, ini Adam. Saya mau tanya sama Adam. Adam. Oh iya. Halo Adam. Apakah kamu sudah jelas nih nomor 1A Adam? Dikit lumayan lah. Prosesnya ya kamu ikutin ya, rumusnya selalu yang ini nih. Setelah soal ini rumus. Jadi nanti selalu kamu pakai rumus yang ini ya. Jadi kan ini beda sama yang limit ya. Kalau di limit itu kan ada X mendekati 2, ada X mendekati tak terhingga. Kalau di sini, ini limitnya delta X selalu mendekati 0 ya. Ini wajib kudu musti delta X mendekati 0. Kalau turunan ya, khusus untuk turunan. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Soal ada yang mau tanya bentar Bu saya, Bu. Oke, silakan. Itu saya masih bingung, Bu. Dapat 2X dikali delta X-nya dari mana, Bu? 2X dikali delta X. Ini loh. Ini saya tuliskan dulu di bawahnya sini ya. Saya buatkan dulu ini. Saya copy, pindah ke sini. Nah, sama dengan ini artinya apa? Dia adalah X ditambah delta X dikali X plus delta X. Ini ya, Kenny, benar? Tadi yang tanya Kenny atau siapa tadi? Saya, Bu. Ya, Bu, Kenny. Ya, nih. Bentuk X plus delta X kuadrat itu adalah X ditambah delta X dikali X ditambah delta X. Kemudian kali pelangi ya.
kali pelangi X dikali X. Berarti di sini dapat X kuadrat. Saya copy paste aja dari sini. Kemudian X dikali delta X. Berarti ditambah delta X kali X ya. X delta X ya. Sama aja. X-nya mau di depan atau di belakang. Terserah kalian. Kalau perkalian mah bebas ya. Ini saya copy dari yang sini aja. Nah, kemudian yang ini delta X dikali X. Ya udah, plus delta X kali X. Kali X. Kemudian terakhir ditambah delta X dikali delta X. Ya udah, delta X kuadrat kan. Saya copy dari sini. Nah, seperti itu. Kemudian X dikali delta X sama delta X dikali X itu sama. Maka ini bisa saya ganti menjadi 2 kali X delta X itu ya. Yang ini sama. Maka saya copy aja ke sini. Kemudian plus 2X kali delta X. Delta X. Nah, kemudian yang terakhir ditambah salah. Terakhir ditambah sama yang delta X kuadrat ini ya. Apakah menjawab, Kenny? Nah, seperti itu, Kenny. Jadi yang 2X. Oh, jadi ibaratnya kayak ini. Dijabarkan ya satu-satu. Ibaratnya jadi kayak 2 apa tuh? 2AB. 2AB. X dikali delta X itu dikali 2 kali, makanya ada 2-nya gitu ya, Bu. Ada 2 kali. X kali delta X itu ada 2. Apakah masih ada? Sebelum kita lanjutkan ke yang nomor B. Jelas ya? Ibu, Bisa ya? Ibu. Ya. Ya. Siapa duluan? Itu berarti kalau misal ini juga sama kayak limit kemarin ya, Bu? Ini harus ada proses coretnya dulu baru. Iya, betul. Sama persis. Ya. Tetapi bedanya, kalau di turunan, limit yang dipakai hanya satu ini ya. Delta X mendekati 0 ini aja ya. Tapi proses cara menghitungnya sama. Nah, terus siapa lagi tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, bukannya boleh nggak Bu kalau kita ngerjain ini tapi pakai rumus nanti pas itu. Oh, nanti ini kan tugas. Ini kan kita masih menggunakan konsep turunan dulu. Konsep turunan dulu supaya paham dulu. Oh, ternyata turunan itu aslinya dari limit gitu. Nanti saya ajarkan yang sudah pakai rumus ya. Yang sudah lebih cepat lagi. Siap. Oke. Makasih, Bu. Ya, sekarang yang nomor B. Nomor B soalnya apa? Saya copy dari sini dulu. Fx-nya apa yang B? Soal B. X kuadrat. X kuadrat. Min 2X plus 6. Min 2X plus 6. Ya, oke. Yang ditanya masih sama ya, f aksen X ya. Karena masih sama, maka saya ambil rumusnya dari sini. Karena rumusnya selalu sama ya. Nah, ini kemudian berarti kita menghitung apa dulu? Fx plus delta X dulu ya. Nah, ini saya mau ambil yang ini dulu supaya kelihatan warnanya saya nggak ubah sama dengan. Berarti masuk ke sini ya. Masuk ke nilai X-nya, ke X-nya. Yang X saja yang berubah ya. Kalau yang bukan X jangan berubah. Maka di sini menjadi X plus delta X. Kuadrat, yang di sini juga X plus delta X. Nah, jelas ya? 6-nya karena 6 ini kan nggak punya X, maka dia jangan diganti dengan apapun. Nah, sekarang kita mau masukkan ke rumusnya.
Berarti ini sama dengan, ini saya hitumin aja ya, karena rumusnya sudah ada di atas. Sama dengan limit, ini saya copy aja. Di sini fx-nya berubah jadi ini ya, fx plus delta x-nya berubah jadi ini. Ini saya masukkan ke sini. Sambil diikutin ya, supaya nanti pas saya bilang ini lanjutin buat PR, itu kalian tinggal contek gitu. Nah ini fx-nya diganti dengan ini ya. Nah ini kita masukkan ke sini fx-nya. Jangan lupa tanda kurungnya, kurungin biar nggak terbang ya. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya diapain? Dijabarin, jangan difaktorin dulu. Ini dibuka dulu nih. Ini dibuka dulu sama dengan yang atas tadi ya. Saya copy paste aja dari atas tuh. Yang x plus delta x dikuadratin itu berubah menjadi ini. Yang ini saya copy paste dari sini aja. Dia berubah menjadi x kuadrat plus 2x kali delta x kuadrat. Di sini. Di sini. Nah, ini jadi seperti itu. Kemudian ini 2-nya kali ke dalam ya. 2-nya dikali ke dalam berarti ini kurungnya hilang. Di sini menjadi min 2 ya. Jangan lupa ya. Nah, ini biasanya suka lupa nih. Hanya dikali sama yang depan. Lupa dikali sama yang belakang. Ingat ya. Kemudian yang ini juga kita buka kurungnya nih. Berarti di sini menjadi plus 2x. Kemudian yang plus 6 berubah menjadi min 6. Menjadi min 6. Ini hilang. Nah, seperti itu. Apakah jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita coretin yang sama ya. Kita coretin yang sama. Apa aja yang sama? X kuadrat. X kuadrat. Coret. Sama apa lagi? 2x. Min 2x. 2x. Ya, min 2x sama plus 2x. Benar. Apalagi masih ada enggak? 6-nya. 6-nya. Nah, perhatikan kalau kalian teliti, fungsi fx di belakang itu selalu dicoret ya, habis ya. Fx yang ini loh. Di rumus ini fx ini nanti akhirnya akan kalian habisi sama yang di depan sini. Gitu. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah menyederhanakan. Memfaktorkan delta x-nya ya. Nah, ini yang dicoret saya buang dulu. Ini dibuang. Yang ini juga dibuang. Yang dari plus 6 ini sampai min 6 habis semua. Nah, sekarang kita faktorkan delta x-nya. Gimana caranya? Jadinya sama dengan apa? Delta x. Iya, delta x kali apa? 2 apa? 2x. 2x. X-nya jangan ketinggalan. Kali 2x. Kemudian yang delta x berubah jadi, yang delta x kuadrat berubah jadi? Delta x. Delta x doang. Ya, karena kuadratnya udah keluar. Yang ini tinggal 2 doang ya. 2 doang. Ya, seperti itu. Kemudian sama dengan, ya udah ini dicoret nih. Coret yang sama. Delta x sama delta x atas bawah ya. Intinya
delta X di penyebut harus dibuang. Kemudian baru substitusi nih. Substitusi delta X-nya berubah menjadi 0. Saya ke bawah aja. Bentar. Yang ini, mana sama dengan saya? Oke. Ini di sini ya. Berarti saya copy dari sini tadi, fungsinya aja. Kemudian delta X-nya berubah jadi 0. Ini jadi 0. Maka turunan kita adalah, hasil turunannya adalah 2X min. Apakah jelas yang B? Noel, jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ya, oke. Sekarang yang C. Biar banyak yang dibahas. Jadi kalian PR-nya tinggal lanjutin sedikit ya. Yuk, yang nomor C soalnya apa? Fx akar 2x. Oh, akar 2 ya. Ya. Oke, ini akar 2x, Bu. Oke. Nah, kalau muncul akar gimana nih caranya? 2X. Nah, rumusnya tetap sama ya. Sama dengan titik-titik. Rumusnya tetap sama, maka saya copy paste dari atas. Acak? Kamu masih ada? Ada, Bu. Oh, oke. Bisa ya, Acak ya? Jelas ya? Kalau nggak ngerti, tanya ya. Nah, ini yang C. Fx plus delta X-nya berubah jadi apa, Acak? Acak. Acak. Fx plus delta X berubah jadi apa? Jadi angka, Bu. Iya, angkanya apa? Ya, perlu dihitung lah, Bu, itu. Iya, apa dilihat di sini fungsinya? Coba, ini kok naik ke atas. Kalau fx-nya akar 2x, maka fx plus delta x-nya jadi apa? Nih, fx-nya kan akar 2x nih, Cak ya. Ya. Nah, kalau saya di input dulu, akar 2x dulu kan? Ya, jadinya? Di input dulu. Jadinya apa? Akar 2. X-nya berubah jadi apa? X-nya berubah jadi apa, Cak? Jadi apa? Nggak tahu. Jadi ini loh. Jadi ini loh. Kan? Jadi ini, Cak, nih. Ini loh. Jadi X plus delta X ini loh. Oh, X plus delta X. Iya. Oke. Jadi kamu tinggal jadi nasi goreng, Bu, berubahnya, Bu. Oh, kamu ya. Kamu udah bayangin nasi goreng nih. Jadi pokoknya gini ya, Cak ya. Kalau fx-nya adalah akar 2x, kemudian saya tanya fx plus delta x, berarti x-nya aja yang kamu ganti jadi x plus delta x. Gitu jelas ya? Nah, sekarang Oke, sekarang kita hitung limitnya. Saya copy dari sini. Nah, ini menjadi kita masukkan, saya copy dari sini. Nah, fx plus delta x kan berubah jadi ini tadi ya. Ini saya copy ke sini, saya pindahin. Masuk ke sini. Kemudian min fx. Fx-nya adalah akar 2x. Ini saya pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah dapat ini, cara selanjutnya gimana? Saya tanya Nesha. Nesha,
Kalau udah sampai tahap ini, langkah selanjutnya diapakan, Nesya? 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 Kamu di mana? Nesya? 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 Oh, Nesya lagi ke toilet. Ya udah. Fanya. Iya, Bu. Fanya, ini diapain lagi setelah ini? Diapakan? Jabarin dulu nggak sih? Jabarinnya gimana? Maksudnya di dua. Oh, ini 2X. dikali ke dalam. Oke. Ya, Iya. saya copy. 2-nya dikali ke dalam ya. Iya. Yang ini menjadi 2X ditambah 2 delta X itu ya. Fanya. Iya. Nah, habis ini diapain lagi setelah ini? Kalau ada tanda akarnya, selama mengerjakan soal ini kemarin, kalau ada tanda akar, diapain? Dirasionalin. Dikali akar sekawan. Oh ya, dikali akar sekawan. Dikali akar sekawan. Nah, akarnya apa? Apanya? Yang atas pasti ya? Akar 2X plus itu ditambah akar 2X. Ditambah, ya benar. Ditambah. Ini ditambah ya. Yang bawah juga ditambah. Nah, berarti dari sini sama dengan hasilnya menjadi apa? 2X plus 2X, iya benar, 2X plus yang plus ini 2. menjadi 2 delta X. Ini saya copy dulu, akarnya hilang ya. Copy, ini saya hilangin. Nah, kemudian yang belakang tinggal min 2X ya. Min 2X ya. Betul. Habis ini diapain lagi Fanya? Habis itu itu yang delta X-nya dikali. Sebentar, yang bawah lupa. Ya, dikali sama ini. Copy. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah ini diapain lagi? Tutup habis ya. Habis itu dicari yang bisa salah. Bentar Fanya. Saya copy paste-nya kok banyak banget. Nah, seperti itu. Habis itu habis itu 2X sama min 2X-nya betul. Ini dicoretin dulu yang habis, yang sama, yang min plus ya. Habis itu apa lagi? Terus itu delta X-nya sama delta X-nya yang atas sama bawah boleh dicoret juga nih karena sama ya. Nggak usah difaktorin ya karena pembilangnya cuma 2 delta X. Nah, setelah ini baru apakan? Oke, ya benar. Substitusi, maka limitnya saya nggak copy. Seperti ini. Nah, ini yang sudah dicoretin saya buang. Ini delta X juga sudah dicoret. Berarti pembilangnya tinggal 2 ya. Kemudian habis itu substitusi 0 ya. Di sini delta X-nya jadi 0. Nah, habis itu hasilnya jadinya apa? Sama dengan 2 per 2 akar 2X. Ya, betul. 2 per 2 akar 2X. Kenapa ada 2 akar X? Fanya? Kenapa ada 2 kali akar 2X?
Kan akar 2X ditambah akar 2X. Iya, akar 2X ditambah akar 2X, itu berarti akar 2X kita misalkan jadi Y gitu ya. Y ditambah Y adalah 2Y. Kemudian 2-nya dicoret ya. 2-nya dicoret, berarti kita dapat nilainya adalah 1 per akar 2X. Sampai situ juga udah boleh ya. Hasilnya adalah 1 per akar 2X. Begitu. Apakah jelas nomor C? Bu. Ya, boleh. Silakan. Saya kurang ngerti yang 2X tambah 2 dikali 0 itu, Bu. Terus jadiin 2 akar 2X-nya. Nih. 2 kali 0, 0 ya, Eman ya? Ya kan? Iya, Bu. Ya. Terus ini kan saya copy dari sini. Copy. Ini kan jadi 0 nih. 0-nya saya buang aja nih. Nah, seperti itu kan? Oh, iya. Akar 2X ditambah akar 2X jadi 2 akar 2. Gitu. Oke, Bu. Thank you. Apakah masih ada? Bu, itu yang 1 per akar 2X itu kalau mau dikali akar sekawan lagi boleh kan, Bu? Boleh, tapi sampai ini nggak apa-apa. Oke, makasih, Bu. Ya, karena ada variabelnya di dalam akar ya, biarin aja, nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Ya, sudah saya kasih contoh 3. Sekarang silakan kalian, saya kasih waktu buat mengerjakan yang D ya. Silakan semua. Ya, Bu. apa? Ya. Ayo, siapa tadi yang mau tanya? Bu. Itu kan ya. Boleh dikasih contoh yang pecahan nggak, Bu? Yang pecahan. Yang mana? Yang D. 2C, Bu. 2C. Oh, 2C. Oke, saya pindah ke sini. 2 itu apa? Tentukan masih dengan bentar. Masih dengan menggunakan konsep limit, Bu. Konsep limit ya. Oke. Dengan konsep yang 2 apa? 2C, Bu. 2C ya. Yang A ini titik-titik, B titik-titik, C. Yang C ya. Nah, 2C soalnya apa? Fx sama dengan X per X min 1. Oke. Fx sama dengan apa tadi? X per X min 1. X per X min 1. Oh, oke. X per X min 1. Yang ditanya adalah apa yang ditanya? F apa? F aksen 5. Oke. F aksen 5. 5-nya mana? 5. Sama dengan. Nah. Sama ya tadi rumusnya saya copy paste dari sini. Nah, saya ambil rumusnya. Nah, ini. Kemudian karena dia yang ditanya adalah 5, berarti ini saya ganti dengan angka 5 di sini. X-nya. Di sini jadi 5. Ini juga jadi 5. Gitu? Nah, sekarang kita lanjutkan. Tapi saya jabarkan langsung ke rumusnya ya. Ini sama dengan yang ini kita tadi 5 ya. Ini adalah 5.
ini adalah 5. Ini adalah 5. Berarti di sini menjadi F copy di sini. Di sini kan F5, ini 5 per gitu ya. Maka di sini, oh ini ada X-nya. Maka di sini ini saya ganti menjadi ini. Saya copy, masukkan ke sini. Tetapi X-nya berubah menjadi 5 plus delta X ya. Ini saya ganti jadi ini. 5 plus delta X. Copy, masuk ke sini. Yang ini juga. Nah, seperti itu. Kemudian F5 kita bisa hitung ya. F5 itu berarti masuk ke sini 5. 5 dibagi 4 ya. Berarti ini adalah 5 per 4. 5 per 4. Ya, sampai di sini jelas? Apakah jelas? Jelas ya? Empatnya dari mana, Bu? Ini kan 5, X-nya 5. 5 per 5 min 1. Oke. Oke. Terus sama dengan ini saya copy. Langkah berikutnya apa? Kalau pecahan diapakan ini? Ini sederhanakan dulu ya. Ini 5 min 1 jadi di sini 4 ya. Ini saya buang. Di sini jadi 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita kali aja nih. Kita kali dengan disamakan penyebutnya ya masing-masing ya. Tapi saya mau lebih cepat daripada menyamakan penyebut pembilang dan penyebut. Nah, ini saya kali dengan 4 dikali 4 plus delta X. Ini saya copy, yang bawah juga sama. Copy ke sini. Nah, kemudian sama dengan, ada pertanyaan sampai di sini? Bu, kenapa dikali 4 sama 4 delta X? Iya, Bu. Kenapa yang atasnya tidak dipakai, Bu? Ini, yang dipakai penyebutnya ini. Kan kita mau menghilangkan pecahan di dalam pecahan ini. Saya nggak mau ada pecahan nih di pembilangnya nih. Maka saya buang aja. Cara buangnya ya udah ini 4 dikali 4 plus delta X ini kita kali atas bawah nih ya. Semuanya kita kali. Maksudnya supaya dia hilang. Nah, coba sekarang ya, kita cek. Ini, perhatikan. 5 plus delta X dibagi 4 plus delta X. Kalau dikali dengan 4 kali 4 plus delta X, itu berarti 4 plus delta X-nya yang dicoret ya, hilang ya. Berarti masih tersisa 4. Berarti 4 dikali atas ini. Berarti yang di sini adalah ini hilang jadi 4 dikali 5 plus delta X. Copy. Ditambah, tambahnya udah. Tambah delta X. Nah, seperti itu. Kemudian ini 5 per 4 dikali dengan 4 dikali 4 plus delta X, berarti 4-nya yang dicoret. Yang tersisa adalah 4 plus delta X. Ini yang akan kita kalikan dengan 5. Berarti ini berubah menjadi 5 dikali yang ini. 4 plus delta X. Copy. Taruh di sini. Tutup. Nah, pembilangnya jelas ya. Penyebutnya adalah ya udah ini tinggal dikali aja ya. Maka ini saya tuliskan. Di sini 4 dikali delta X dikali X plus 4 plus delta X. Apakah jelas sampai di sini? Jelas nggak? Apa tambah pusing? Jelas?
Lanjut ya. Nah, sekarang kita kali-kali nih ke dalam. Yang ini Bu. Ya. Bu, saya mau nanya. Boleh. Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan kita masukin 5-nya terakhir, bisa nggak, Bu? Masukin 5-nya terakhir boleh. Seperti yang nomor 1 tadi ya. Boleh. Iya. Cari F aksen X dulu ya. Sama. Iya. Ya. Bisa kan gitu, Oke, sip. Hasilnya sama. Nah, sekarang ini kita lanjutin ya. Kemudian pembilangnya ini kita sederhanakan. Saya copy dari sini. Saya enter dulu. Ini saya buang dulu. Ini sama dengan, nah ini pembilangnya kita kali ke dalam ya. 4 kali 5 ini adalah berapa? 9 ya, 20 ya, kok 9. 20 plus 4 delta X, yang ini kurungnya dibuang. Kemudian 5 dikali ini jadi 20 ya. Min 20. Min 20. Kemudian min 5 ya. Min 5 delta X ya. Kemudian penyebutnya biarin aja ya, jangan dikali masuk. Nah, kemudian coretin yang sama nih, 20 sama min 20 coret ya. Saya copy dulu. 20 sama min 20 dibuang. Kemudian yang 4 delta X sama min 5 delta X ini bisa dihitung ya, berarti min delta X. Kemudian delta X kita coret. Ini hilang kurungnya. Kemudian delta X kita coret dengan delta X di penyebut ya. Kita coret dulu. Kemudian tinggal disubstitusi, delta X-nya diganti 0. Nah, ini saya copy sama dengan, nah ini jadi min 1. Min 1. Copy coret. Yang bawah tinggal delta X-nya dibuang, berarti ini delta X jadi 0. 0. Maka hasilnya jadinya sama dengan berapa? Min? Min 1/16. Ya, min 1/16. Minnya ditaruh di 1/16. Apakah jelas? Oh, udah jam 11 lewat tuh. Jelas? Jelas ya? Ya lumayan jelas. Oke. Udah, silakan dicatat dulu. Atau difoto aja biar cepat. Nanti nomor yang lainnya dilanjutkan ya, sampai nomor 5 ya. Berarti PR kalian untuk minggu depan adalah latihan 1, bab turunan. Nomor 1 tadi tinggal melanjutkan yang D ya. Yang A, B, C tinggal copy paste. Kemudian nomor 2, yang C sudah tinggal copy paste. Nah, nomor 3, 4, dan 5. Kalau menanyakan kecepatan rata-rata, berarti nggak usah pakai limit ya. Tetapi kalau yang ditanya adalah kecepatan sesaat atau turunan, berarti pakai yang limit tadi ya. Sekarang kita tutup dengan doa dulu ya. Ini sudah ya, saya tutup ya. Ya udah, ini nanti saya upload di Classroom deh, ya. Oke? Oke, Bu. Oke, ya. Saya stop share dulu.